Halo teman-teman, manusia merupakan pribadi yang unik. Kenapa unik? Karena sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupannya dan dia juga memerlukan ketenangan batin dalam menjalani kehidupannya. Untuk itu, maka kita mengenal istilah agama. Agama merupakan sarana bagi manusia untuk berhubungan dengan Sang Pencipta, sehingga manusia senantiasa mendekatkan diri agar mendapat petunjuk serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama merupakan suatu sistem yang mengatur tata keimanan dan kepercayaan serta ibadah pada Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai dengan tata kaidah yang berkaitan langsung dengan ciri pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun manusia dengan lingkungan sekitarnya. Agama mampu menciptakan ikatan bersama di antara anggota-anggota masyarakat dan dapat menjadi alat bagi pemersatu. Beberapa fungsi agama diantaranya: 1. Mengatur cara berhubungan manusia dengan manusia dan juga manusia dengan Tuhan. Yang kedua, sebagai sumber pedoman hidup bagi individu dan kelompok. Ketiga, memberikan tuntunan mengenai prinsip apa yang benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Yang keempat, menjadi pedoman mengenai perasaan keyakinan bahwa semua yang berbuat baik akan memperoleh pahala dari Tuhan. Kelima, sebagai pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan seseorang untuk selalu berbuat baik terhadap sesama dan juga lingkungannya. Keenam, sebagai pedoman bagi keberadaan manusia dan dunia. Ketujuh, sebagai sarana untuk mencapai keselamatan baik di dunia maupun juga di akhirat. Kedelapan, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama, apakah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Yang kesembilan, sebagai pedoman untuk melakukan rekreasi dan hiburan, misalnya yoga, meditasi, perjalanan ritual agama, dan lain-lain. Setelah mempelajari fungsi dari agama, sekarang kita akan lihat unsur-unsur yang ada di dalam suatu agama. 1. Kepercayaan agama berisi prinsip mengenai apa yang dianggap benar tanpa keraguan. Kedua, simbol agama yang berupa identitas yang dianut oleh umatnya. Misalnya, baju koko sebagai simbol umat Islam, tanda salib sebagai simbol umat Kristen dan Katolik, dan sebagainya. Ketiga, praktik agama, misalnya berpuasa, berdoa, sembahyang, dan lain-lain. Keempat, umat atau penganut suatu agama. Dan yang kelima, pengalaman keagamaan yang berupa bentuk pengalaman keagamaan pribadi. Misalnya, panggilan untuk menunaikan ibadah haji bagi umat Islam. Teman-teman, selain berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, agama juga dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah suatu bangsa. Sikap fanatisme, yaitu keyakinan yang terlalu kuat dan berlebihan terhadap suatu ajaran agama, dapat menjadi dasar bagi terciptanya perpecahan bangsa. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita perlu memiliki sikap peduli sosial, selalu berbuat baik terhadap sesama dan peduli terhadap lingkungan. Jangan jadikan agama yang kita anut sebagai alasan untuk tidak menghargai orang lain yang berbeda agama. Agama merupakan pilihan bebas dari setiap individu. Maka hendaknya kita saling menghargai dan menjaga kerukunan, walaupun di sekitar kita banyak terdapat perbedaan.